Harapan versus realita. Artinya terjadi dilema para investor. Anda lihat di sini yang meningkat garis biru ini adalah individual. Jadi banyak retail yang masuk, skenarionya terjadi demikian. Maka dengan potensi dividen 9,4% ya tentu sangat menarik. Beli saham itu beli bisnis. Anda juga harus menerima itu bahwa itu adalah bentuk bagian dari investasi. Bisnisnya akan berkembang ke depan dengan lebih baik. Anda ke depan akan terima dividen. Tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG. Investor harus selalu gembira. Sobat investor, daftar pantau saham kita saat ini adalah saham Pura Delta Lestari Tbk dengan kode emiten DEMAS. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini untuk saham DEMAS ini adalah harapan versus realita. Artinya terjadi dilema para investor Pura Delta Lestari di tahun 2024. Kita tahu saham DEMAS ini adalah kriteria saham dividen investing. Para pemburu dividen sangat menyukai saham DEMAS ini karena melihat histori pembagian dividen dari DEMAS ini yang sangat rutin 2 kali dalam setahun, dan ini sudah berlangsung cukup lama ya, rutin membagikan dividen. Tetapi memasuki tahun 2024 DEMAS tidak membagikan dividen. Penyebabnya adalah DEMAS melakukan penambahan lahan. Sekarang sudah memasuki bulan Agustus. Tentunya juga para investor sebenarnya masih harap-harap cemas ya. Apakah nanti di bulan Desember atau bulan Januari lah paling lambat tahun 2025 nanti DEMAS ini akan membagikan dividen. Namun jika kemungkinan ya, jika para pengendali ini masih akan terus melanjutkan penambahan lahan untuk DEMAS ini, ya bisa jadi kemungkinan juga untuk tahun 2024 ini DEMAS bisa absen membagikan dividen. Nah, ini yang menjadi dilema bagi para investor yang ada di DEMAS. Kalau kita memantau untuk jumlah investor yang ada di DEMAS memasuki bulan Juli ini, ya sudah rilis data terbarunya, kita lihat 31 Juli 2024 investor DEMAS bertambah. Ya, masih bertambah sekalipun kemarin dia tidak membagikan dividen. Namun ketika koreksi harganya bisa Anda lihat di sini sampai di 31 Juli justru investor retail yang masuk di DEMAS ini justru bertambah dari yang sebelumnya hanya 47.124 menjadi 47.992, bertambah 868 investor di bulan Juli. Ya, kemungkinan besar ini disebabkan karena ketika DEMAS kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Coba kita lihat. Iya, ini dia koreksi sampai di 146 ini di bulan Juni. Ya, di 15 Juni. Maka bisa Anda lihat di bulan Juli jumlah pemegang saham DEMAS bertambah lagi, termasuk sampai di update terakhir ini di bulan Juli. Jadi secara umum DEMAS ini makin diminati oleh investor, namun tentu investor DEMAS sekarang lagi dalam situasi dilema, harap-harap cemas. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman atau sobat investor untuk cobalah kita belajar dari kasus DEMAS ini. Kita memposisikan diri kita yang masuk dalam 47.992 investor ini yang menjadi pemegang saham di saham DEMAS. Di situasi sekarang ini, kira-kira keputusan apa yang akan sobat investor ambil berkaitan dengan DEMAS ini? Di tengah ketidakpastian apakah DEMAS akan membagikan dividen atau tidak. Sebelum lanjut, Anda bisa tulis pendapat Anda, pandangan Anda di kolom komentar untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Sebelum kita pantau kinerja DEMAS di tahun 2024 ini, kita lihat untuk komposisi pemegang saham antara lokal dan asing. Di sini terpantau untuk asing yang garis hijau ini mengalami penurunan ya di 1 tahun terakhir ini. Kalau pada bulan Juli 2023 total saham yang dipegang asing di DEMAS ada 7%,
masuk di Juli 2024 tinggal 6,1%. Artinya ini ada di kisaran 0,8% sampai 0,9% untuk pemegang saham asing yang keluar di Delta Mas. Oke, kita lihat ya untuk rinciannya. Kita lihat dulu untuk lokal. Nah, bisa Anda lihat di sini yang meningkat garis biru ini adalah individual. Jadi banyak retail yang masuk di Delta Mas. Tentunya mereka ini adalah para pencinta dividen dan ini suatu hal yang bagus. Hanya memang Anda harus tetap siap berhadapan dengan situasi ketika para pengendali Demas kemudian di akhir tahun bisa jadi bisa tidak mengambil keputusan untuk melanjutkan penambahan lahan yang bisa jadi menggunakan laba di tahun 2024 sehingga kemungkinan untuk membagikan dividen itu tidak ada atau kalaupun ada kemungkinannya kecil. Tapi ini hanya prediksi ya, ini hanya prediksi. Bagi Anda yang sudah menuliskan tanggapan Anda, oke, terima kasih. Mari kita coba mulai untuk melihat kinerja dari Demas di tahun 2024 ini. Tentunya yang bisa kita lihat ya 2 kuarter di mana Demas sudah merilis laporan keuangan Q2-nya yang terpantau di sini. Untuk kuarter on kuarternya mengalami peningkatan dari yang hanya 366 miliar menjadi 437 miliar. Namun jika dilihat dibandingkan dengan kuarter year on year-nya terpantau di sini Demas mengalami penurunan tipis. Dari 444 miliar di tahun 2023 Q2-nya masuk di tahun 2024 Q2-nya hanya di kisaran 437 miliar. Artinya ini menurun kisaran 7 miliar. Ini tipis sih. Oke, itu kinerja dari Demas di tahun 2024 ini. Dan kalau kita lihat jika disetahunkan justru ini mengalami peningkatan karena pendapatan Q1-nya kemarin itu jauh lebih tinggi dibanding dengan Q1 2023. Nah, kalau Anda lihat di sini disetahunkan untuk laba bersihnya 2024 bisa mencapai 1,6 triliun, sedangkan di 2023 tahun bukunya hanya di 1,2 triliun. Artinya ini ada perbedaan kisaran 400 miliar jika disetahunkan. Kalau kita lihat dari EPS-nya, terpantau di sini EPS tahun buku 2023 ada di 25,1, sedangkan EPS di tahun buku 2024 disetahunkan bisa mencapai 33,33. Artinya ini mengalami peningkatan di kisaran 30% jika Q3 dan Q4 setidaknya secara hitung-hitungannya sama dengan annualize ini, maka ada peningkatan kisaran 30% untuk EPS-nya. Nah, jika di tahun buku 2024 ini kemudian Delta Mas membagikan dividennya untuk tahun buku 2024 dan dia bagikan full, nah tentu Anda akan mendapatkan cuan yang sangat besar karena kalau dengan EPS 33,33 ini kita akan hitung ya, kalau nanti di 2024 ini kemudian memasuki di bulan Desember atau mungkin bulan Januari dia membagikan dividen, maka kalau Anda lihat kan ini rata-rata ya, kalau untuk 2 tahun di 2021 dan 2022 Demas ini membagikan dividen payout ratio-nya cukup tinggi di atas 90%, 96% dan bahkan sampai 100%. Coba kita ambil hitung-hitungan yang sedikit aja lah lebih di bawah, artinya kita coba pakai 90% untuk dividen payout ratio-nya. Jika Demas membagikan dividen interim untuk tahun buku 2024 dengan catatan tadi kita sudah lihat annualize-nya ada di 33, kemudian kita kali 90% payout ratio-nya, maka dia akan membagikan dividen untuk tahun buku 2024 ini prediksi 29,7. Nah, anggaplah dia akan bagikan ini setengah dari ini untuk dividen interim di bulan Desember nanti. Kita bagi 2 ya, kita bagi 2.
Anggaplah di Desember atau Januari nanti dia bagi dividen interim, berarti kita bagi 2. Kita bisa lihat dividen per share-nya itu ada di 14,85. Nah, melihat harga sekarang ini, kita bagi dengan 157. Maka potensi dividen untuk Demas di tahun buku 2024 ini untuk dividen interimnya itu ada di 9,4%. Ini sangat menarik ya. Kalau skenarionya terjadi demikian, maka dengan potensi dividen 9,4% untuk dividen interim tahun buku 2024 dari Demas ini, apakah ini menarik? Ya tentu sangat menarik. Namun kembali lagi ke pembahasan, ini kan masih prediksi. Bisa jadi justru Demas tidak membagikan dividen lagi. Pertanyaannya, apakah teman-teman akan jual saham ini? Apakah akan cut loss jika Anda lagi floating loss? Atau seperti apa? Sebenarnya teman-teman, kalau Anda punya tujuan yang jelas dalam berinvestasi, ya untuk jangka panjang karena Anda menggunakan metode dividen investing, ya ini memang hanya lebih dikhususkan ke teman-teman yang berinvestasi dengan menggunakan metode dividen investing. Kalau hanya memburu capital gain dari momentum dividen untuk Demas ini, ya bisa jadi Anda justru akan kecewa lagi. Tetapi kalau Anda yang memang menggunakan metode dividen investing, jikapun memang di akhir tahun ini atau di awal tahun depan Demas tidak membagikan dividen dengan alasan yang masih sama dengan kemarin, yaitu menambah lahan mereka, maka sebenarnya di satu sisi memang kita rugi ya, bahwa kita tidak dapat dividen. Tetapi di sisi lain sebagai holder Demas, sebenarnya ini juga peluang untuk ke depan, sebagaimana kita lihat histori pembagian dividen dari Demas ini yang lumayan besar dalam setiap tahunnya, ini sebenarnya berpotensi untuk lebih besar lagi di tahun-tahun selanjutnya. Ibaratnya kan untuk Demas ini yang bergerak di properti dan real estate, ya kalau istilah pabrik ya bahan bakunya sudah itu lahan. Jadi kalau dia mau beroperasi, dia bagaimana jika lahannya tidak ada? Tapi dengan lahannya makin besar, berarti makin besar juga peluang dia mendapatkan keuntungan. Jadi ini adalah bentuk investasi masa depan dari Demas. Jangan kita hanya melihat keuntungan yang bersifat sesaat, walaupun memang kita punya punya kebebasan untuk apakah masih mau tahan atau menjual, ya silakan, masing-masing punya kebebasan untuk hal ini. Anda punya hak untuk menentukannya. Tetapi kalau memang kita mau melihat sisi baik dan sisi buruknya ketika Demas kembali tidak membagikan dividen, ya sebenarnya masih ada sisi baiknya. Berarti Demas ke depan berpeluang untuk lebih baik lagi dalam mencetak laba, dan tentu ini akan membuat potensi dividen yield Demas di tahun-tahun selanjutnya ini jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan dia tidak menambah lahan, kemudian makin tambah tahun dia tambah turun laba bersihnya, tambah tahun tambah turun laba bersihnya, ya udah pasti para holder Demas justru akan nyangkut, ya akan terjebak, yang kemudian bisa jadi kan kalau dia sudah kehabisan laba, dia maka pasti dia akan ada di titik di mana kemungkinan dia tidak lagi bagi dividen sama sekali. Jadi dengan jelasnya tujuan Demas tidak membagikan dividen itu sebenarnya suatu hal yang sangat bagus karena mereka melakukan penambahan lahan. Jadi sekarang tinggal Anda lah bagaimana Anda mengatur tujuan investasi Anda. Apakah Anda masih yakin untuk nanti Demas akan bagikan dividen di akhir tahun, atau kalaupun dia tidak bagikan dividen, Anda masih akan tetap yakin Anda akan tetap simpan karena tujuan Demas tidak bagi dividen juga sangat jelas. Itu adalah investasi masa depan bagi perusahaan Demas yang juga menjadi bagian Anda pemegang saham di saham Demas. Makanya pastikan Anda paham, beli saham itu beli bisnis. Jadi kalau perusahaannya beli lahan karena memang itu suatu hal yang sangat-sangat penting, Anda juga harus menerima itu, bahwa itu adalah bentuk bagian dari investasi. Bisnisnya akan berkembang ke depan dengan lebih baik. Anda ke depan akan terima dividen dengan lebih besar lagi potensi dividen yieldnya. Semua kembali kepada Anda. Keputusan untuk beli, tahan, jual saham Demas
ada di tangan Anda. Ini hanya sebatas review, pandangan saja. Mungkin ada yang kurang, ada yang salah, silakan Anda koreksi. Tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.